Hai, ketemu lagi bareng saya Rido di Ruang Sempit di channel YouTube Ubes TV. Hari ini Ubes TV. Hari ini kita mau membahas beberapa hal yang viral di minggu kemarin. Langsung aja kita bahas berita yang pertama. Let's go. Berita yang pertama ada dari artis K-pop yang kemarin rame banget, yaitu Ina Feline. Minta maaf usai gunakan baju bergambar Ka'bah, fans serukan boykot. Ini dibaca dari insightlife.com. Anggota girl group K-pop Feline Ina menuai kritik pedas dari publik usai menggunakan kaos hitam bergambar Ka'bah. Sejumlah penggemar K-pop khususnya yang beragama Islam menuntut Ina untuk minta maaf. Ini minta maafnya bukan karena dia menggunakan kaos bergambar Ka'bah biasa saja, karena dia lagi ada di challenge ya. Kasus ini bermula dari agensi Feline BPM Entertainment yang mengunggah video dua anggota Feline yaitu Ina dan Clue yang melakukan dance challenge lagu Embrace It di TikTok pada Rabu 27 November kemarin. Pada video ini penggemar langsung menyorot kaos yang digunakan. Meski berlengan panjang, penggemar menangkap kaos yang digunakan Ina memiliki gambar Ka'bah berhias kristal. Tidak hanya itu, penggemar juga menemukan adanya tulisan Allah dan Muhammad dalam huruf Arab pada kaos tersebut. Penggemar semakin dibuat marah karena kaos tersebut berpotongan pendek dan mengekspos Ina di bagian perut. Nah ini ya, jadi yang biasa mengagumi atau memuja-muja artis-artis K-pop, ini juga kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan budaya, biasanya mereka langsung menyerang ataupun membuat boykot biasanya, dan itu biasanya ramai banget gitu ya. Nah ini salah satunya Ina Feline ini, dia dituntut atau diserukan boykot oleh para fansnya agar minta maaf, dan tidak selang berapa lama video itu akhirnya dihapus dari akun TikTok Feline dan juga media sosial lainnya. Namun pasca diunggah, video tersebut telah memperoleh lebih dari 725.000 tontonan dengan lebih dari 84.000 likes dan 14.000 komentar. Ini harusnya yang bikin kaos ini harusnya yang bertanggung jawab untuk minta maaf, karena kan mungkin mereka nggak tahu ya apa maksud dari desain kaos ini dan bagaimana tujuan dan lain-lainnya pada kaos ini. Tapi setidaknya mereka pasti memberikan edukasi bahwasanya kaos yang didesain oleh mereka itu seperti apa. Atau enggak, emang dia nggak tahu aja bahwanya Ka'bah itu segitu sakralnya, segitu sucinya bagi umat Islam. Ya tapi ya sudahlah ya, jadi mereka, karena orang-orang Korea ini mungkin nggak tahu ya, si Ina ini nggak tahu, jadi mereka tinggal pakai aja. Tapi yang jelas, kenapa si desainernya atau pemproduksi kaosnya ini menggunakan gambar Ka'bah, sedangkan dengan potongan kecil dan baju yang pendek gitu, itu ada maksud apa gitu? Harusnya yang meminta maaf itu ya lebih banyak lagi untuk minta maaf pada kaum muslimin. Ada kaum muslim di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia, karena ini menjadi akhirnya unggahan TikTok ini memancing amarah besar dari penggemar dan banyak yang memberikan komentar pedas di video tersebut. Tak sedikit juga yang menyinggung nama grup mereka yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi penjahat buruk. Oh, luar biasa ini. Ya apalagi kalau orang Indonesia ya, kalau udah dibikin seperti itu pasti tangan-tangan netizen ini pasti langsung rame banget, langsung memberikan komentarnya dengan pedas, sangat-sangat pedas kadang orang-orang Indonesia itu kalau mau bikin komentar gitu ya. Makanya harus diperhatikan lah pokoknya, walaupun kalian segede itu ya, kalian itu penggemar
K-pop di Indonesia itu sangat banyak ya, orang-orang K-pop itu sangat banyak yang cinta. Tapi kalau misalkan ada clash, ada sesuatu yang membuat marah, membuat jengkel sama orang-orang kita, itu juga dampaknya juga pasti sangat-sangat besar. Makanya hal seperti ini harusnya diminimalisir, dikurangi gitu, karena itu akan mempengaruhi banyak hal, akan mempengaruhi eh, ya para penggemar yang ada di sini gitu. Ya mudah-mudahan para penggemar K-pop ini mereka sudah pada mikir, mereka sudah pada tahu bagaimana harus menyikapi. Harusnya dengan permintaan maaf, dengan permintaan maaf yang dikasih Ina dan manajemen itu juga harusnya sudah cukup ya, karena banyak banget yang masih membahas ini sebagai bisa juga ya pelecehan agama gitu. Mungkin juga seperti itu, atau ada misi-misi terselubung dari si desainer atau si tadi manajemennya. Tapi mudah-mudahan ini cepat selesai dan ini cepat berlalu dan mereka bisa juga, ya yang jadi masalah nanti bisa pada konser di sini ya mereka ya. Pet Filian itu. Kira-kira kalian akan melewatkan konser di Indonesia atau tidak? Karena penggemar kita itu gila-gila banget. Kalau nonton K-pop itu selalu banyak sekali yang nonton dan selalu sold out dengan penjualan tiket yang sangat luar biasa. Ya, sayang sekali ya kalau orang-orang seperti ini kok ternyata ada yang seperti ini ya. Indonesia loh bro. Kalian ingat ya di Indonesia itu seperti apa. Oke, kita ke berita selanjutnya. Berita selanjutnya ini datang dari kemarin tanggal 27 November ya. 27 November itu menjadi hari bersejarah Pilkada Nasional serentak. Ini menjadi pertandingan atau bukan pertandingan, ini menjadi kontestasi politik yang luar biasa dari beberapa daerah yang melakukan pilkada. Di Pulau Jawa hampir semuanya ada, dari Banten, dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, itu di Kalimantan juga ada, di Sulawesi juga ada. Dan ini menjadi pertarungan antara kedua kubu, yaitu kubu Kim Plus dan PDI. Ini pembuktian di mana kandang Banteng atau Jawa Tengah yang biasanya menjadi kandang Banteng, di quick count Pilkada Jateng 100% menang Lutfi menang telak 58%. Ini luar biasa banget nih kemarin ya. Pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak telah digelar pertama kalinya di Indonesia pada Rabu 27 November 2024. Pilkada serentak 2024 dilaksanakan di 545 daerah meliputi 37 provinsi dan 415 kabupaten dan 93 kota. Pilkada 2024 diikuti oleh 1.556 pasangan kandidat kepala daerah di berbagai tingkat pemerintahan. Seperti peserta pilkada terdiri dari 103 pasangan calon gubernur wakil gubernur di 37 provinsi dan 1.168 pasang calon bupati dan wakil bupati di 415 kabupaten serta 284 pasang calon wali kota dan wakil wali kota di 93 kota. Data Komisi Pemilihan Umum KPU mencatat daftar pemilih tetap pada Pilkada 2024 tercatat sebanyak 203.657.354 pemilih yang terdiri dari 101.645.993 laki-laki dan 11.361 perempuan. Pilkada untuk gubernur juga digelar adalah pasangan calon gubernur cakup wakil gubernur Andika Perkasa Prihadi dan Ahmad Lutfi Tatiasin Maimun yang bertarung di Provinsi Jawa Tengah. Namun menurut Quickcon dari 4 lembaga yaitu Carta Politika Indonesia, Indikator Indonesia, Lembaga Survei LSI dan Saiful Munjadi Research and Consulting atau SMRC pada Kamis hari Kamis 28 November 2024 hingga pukul 12 siang pasangan Ahmad Lutfi Tatiasin Maimun terpantau masih unggul dengan rata-rata kisaran 58 sampai 59. Ya, ini menjadi
kabar yang luar biasa ya, karena kemarin sebelum pemilu itu tren Andika Perkasa itu naik sekitar berapa persen gitu ya. Dan itu sudah diperkirakan bahwasanya Andika karena di kandang Banteng ya, di kandang Banteng itu bisa menang gitu. Dengan walaupun diusung cuma satu partai, tapi Andika Perkasa dan Hendy ini bakalan menang karena ada di kandang Banteng. Tapi kenyataannya Ahmad Lutfi dan Tat Yassin lah yang keluar sebagai pemenang dengan 58%. Ya, jadi di beberapa kota dan kabupaten hanya ada sekitar 3 atau 4 gitu, 3 atau 4 kabupaten yang memenangkan Andika dan Hendra Prihadi gitu. Karena yang lain hampir semuanya dimenangkan oleh Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Apakah strategi menurunkan Jokowi dan Prabowo yang ikut dalam kampanye ya, dalam kampanyenya Lutfi yang akhirnya membuat mereka berdua dipilih oleh masyarakat, atau terlalu kuat Kim Plus ini timnya sehingga, tapi enggak ya, ini menangnya dapatnya cuma 58 ya, enggak mutlak sampai 80 atau 90 ya, tapi berarti sangat kuat sebenarnya PDI yang ada di Jawa Tengah ini, sehingga akhirnya mereka mendapatkan hampir berapa sih, 40 atau berapa ini, hampir 40 ya, betul, hampir 41 ini ya, dan Ahmad Lutfi dapat 58 ya, perbandingannya seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari pertarungannya yang dengan memborong semua partai menjadi pemenangan atau pendukungnya Ahmad Lutfi, ya udah itu membuktikan bahwasanya PDI memang sedang sedang tidak baik-baik saja gitu. Di hampir semua daerah ini dikuasai oleh, yang biasanya dikuasai oleh PDI, sekarang hampir semua daerah di Jawa ini dikuasai oleh Kim Plus, kecuali yang ada di Jakarta. Dan ini Jakarta luar biasa banget ya. Ternyata yang menang adalah Pramono Anung dan Rano Karno. Ini harusnya kalau misalkan lihat prediksi yang kemarin dari survei terakhir itu harusnya Andika Perkasa. Namun ya itulah, pemilihan adalah pemilihan, dan strategi yang seperti apa dilakukan oleh tim itulah yang menjadi kenyataan di lapangan pada hari H. Ya, nanti kita tunggu saja nanti sampai tanggal berapa? Tanggal 20 atau tanggal 14 pengumuman dari KPU siapa yang bakal terpilih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Oke, kita lanjutkan lagi ke berita yang ketiga. Ini juga masih pilkada, karena ini di daerah Brebes. Kita juga bakal ngebahas tentang Brebes. Ini ada dari portal pantura.com. Ini yang nulis siapa nih ya? Yang nulis Yudi, wartawannya. Dengan judul yang lumayan sedikit kontroversial, tapi ya ini bagus lah sebagai wartawan. Mengapa paslon tunggal Paramita Wurja hanya raih 57,3% suara, sedangkan kota kosong mendominasi di beberapa kecamatan? Oke, kita baca dulu beritanya. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mencatat bahwa dalam pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 telah terdapat 41 daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Dari jumlah tersebut, 1 merupakan pemilihan tingkat provinsi, sementara sisanya adalah kabupaten kota. Fenomena calon tunggal ini menjadi sorotan karena umumnya diikuti dengan kemenangan telak bagi pasangan calon tunggal yang bisa dilihat melalui hasil hitung cepat atau quick count. Namun hasil berbeda terjadi di sejumlah daerah. Salah satunya di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, di mana pasangan calon tunggal Paramita Wurja hanya mampu memperoleh 57,3%. Sedangkan kota kosong berhasil meraih 42,7% suara. Hasil quick count di Brebes menurut data hitung cepat yang dirilis oleh lembaga survei Carta Politika, pasangan Paramita Wurja unggul dengan nilai 57,3% suara, sementara kota kosong mengantongi 42,7%. Sampel suara diambil dari 200 TPS yang tersebar di 17 kecamatan di Brebes. Ini juga menjadi
catatan penting dalam kontestasi politik yang ada di Brebes ya, karena eh, tahun ini bupatinya walaupun dipimpin lagi oleh PDI Perjuangan, tapi lawannya sebagai kota kosong itu mencapai 42,7, itu lumayan besar. Sebuah angka yang besar banget, 42,7%. Sedangkan harusnya nih dengan dukungan dari PDIP yang segitu besarnya di Kabupaten Brebes sebagai kandang banteng dan 12 partai lainnya yang mendukung, harusnya menurut aku hampir 80-90% harusnya Mita menang di situ. Apakah segitu santainya akhirnya mereka lengah dengan pemilihan ini, atau mesin partainya yang tidak bekerja dengan baik, atau seperti apa? Ini juga kita kurang tahu ya, bagaimana pendistribusian pendistribusian tugas dari beberapa partai ini akan bekerja dengan baik atau tidak. Nah, padahal di sana sini mengadakan konferensi, di sana sini mengadakan dukungan ke para Mita, tapi pada kenyataannya Mita hanya mendapatkan 57,3%. Ini hanya harus menjadi pertanyaan, apakah mesin politiknya, apakah para pendukung relawan yang kemarin mendeklarasikan diri menjadi timnya para Mita itu benar atau tidak, mereka mencoblos atau tidak. Karena 42,7% itu lumayan banyak loh, lumayan banyak untuk sebuah kontestasi pilkada gitu. Bayangkan aja misalkan kemarin ini lebih besar dari ini gitu, atau ada orangnya gitu, kan kemungkinan juga ini menjadi lawan yang berat gitu. Kota kosong aja berat banget begini, apalagi kalau ada orangnya gitu, ada sosok yang bisa membawa visi misi dan gagasan untuk Brebes yang lebih maju. Mudah-mudahan sih dengan adanya seperti ini nanti ke depan para politikus di Brebes lebih terbuka lagi, lebih aware lagi bagaimana ke depan Brebes nggak cuma satu pilihan lagi, karena ya nanti bakalan begitu-begitu terus dan tidak ada kemajuan, tidak ada yang baru gitu dari kontestasi politik di Brebes. Harusnya sih kemarin ada ya beberapa orang, ada beberapa tokoh yang harusnya bisa maju menjadi calon kepala daerah Brebes ini ya, apalagi batas ambang pendaftarannya juga kemarin lebih rendah ya. Jadi mudah-mudahan ke depan Brebes lebih maju, lebih baik, lebih beres lagi ditangani oleh para Mita dan Wurja, dan semua partai politik yang ada di belakangnya, 12 partai politik lain yang mendukung para Mita Wurja ini juga akan bekerja lebih baik, bekerja lebih semangat, bekerja lebih termotivasi lagi ya. Walaupun ke atasnya gubernurnya nanti beda jalur ya. Tapi kan setidaknya 12 partai politik yang mendukung itu semuanya adalah orang-orang Kim plus gitu. Jadi nanti ini Kim plus karena ada tambahan lagi dari PDI. Ya, kita sebagai warga masyarakat Brebes menunggulah gebrakan-gebrakan apa saja yang akan dilakukan oleh para Mita. Semoga nanti ke depan janji-janjinya kemarin pada saat politik ada perbaikan jalan, perbaikan fasilitas, nanti juga ada perbaikan layanan, nanti juga ada dokter door to door yang kemarin dijanjikan, mudah-mudahan cepat terlaksana. Dan untuk yang lain, kita tetap semangat mendukung para Mita walaupun sudah selesai ya, teman-teman kota kosong udah selesai dengan pilkada ini. Sekarang kita tinggal melanjutkan bagaimana beres seperti jargonnya para Mita Wurja. Terima kasih sudah nonton Ruang Sempit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mari kita luaskan pikiran kita yang sempit di Ruang Sempit. Terima kasih. Dadah.